versi Mas Malang Yudo. Mas Malang Yudo itu milik tradisi Akmalia, satu itu milik Sataria. Dan kenapa dari dua sumber yang berbeda bisa sama persis, baik bacaannya, ritualnya. Dari manakah transmisi ini? Nah, ini dari sini yang membuat saya merenung, berarti ada kemungkinan cabang lain yang tidak kita ketahui, yang belum kita rekonstruksi itu hidup. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya melihat ada transmisi keilmuan yang tidak bisa selalu tulis, saya mengatakan. Nah, yang versi yang berkembang di PKPNU itu, yang versi Kiai Munim, itu baru muncul skripnya, guidance untuk ritual itu adalah tahun 2019. Dan apa yang ditulis oleh Kiai Munim di 2019 adalah versi dari Mbah Marzuki Romli Giriloyo dan Mbah Magelang, siapa lupa saya. Dia merekonstruksi itu. Nah, itu dua yang berkembang itu tidak saling merujuk tentang yang manuskrip Mas Malang Yudo yang ada di Leiden. Nah, tetapi bisa sama. Nah, itu dari situ Bapak Ibu saya melihat transmisi ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ritual memiliki kompleksitas yang dalam dan dia menyebar dengan cara yang unik, dan dari situ kita bisa memproyeksikan bahwa kemungkinan transmisi ilmu pengetahuan berpendar dengan cara yang lain, dan entah itu ada radiasi apa, ada kekuatan apa. Nah, yang menarik itu begini, tahun 2023 saya ke tempat kelahiran Mas Malang Yudo di Cahyana Purbalingga. Saya sebelumnya belum pernah ke sana dan bayangkan saja tidak. Saya hanya digerakkan oleh manuskrip dan arsip, saya ke sana. Nah, saya ke sana hanya menghubungi teman saya, bisa enggak saya dicarikan tempat di Cahyana Purbalingga. Dengan random teman saya itu mencarikan tempat tidur saya di sana. Nah, jelalah tempat saya melakukan riset itu saya cerita, Mas, sampai ngapain Rene? Saya cerita tentang saya mencari, saya kesini digerakkan oleh arsip dan manuskrip. Saya gini, oh siapa Mas Malang Yuda itu lahir di sini di Rajawana Kidul begini-gini. Nah, apa yang sampean teliti? Saya Wali Kutupan, saya bilang itu. Terus, ya ternyata bapaknya teman saya itu, nah itu adalah dia melanggengkan tradisi sholat Wali Kutupan, yang itu juga hampir mirip bacaannya dengan Wali Kutupan. Jadi versinya sangat banyak ternyata Bapak Ibu. Dan itu juga saya tulis di disertasi saya. Dan transmisi ilmu pengetahuan sangat konkret, dan kita harus mencari kayak puzzle-puzzle yang terserak untuk membuat sebuah gambar yang utuh dari satu artefak atau dua artefak yang mungkin berdekatan. Itu Mas Leo. Ya. Sudah ngantuk mungkin. Sampun. Jadi penutupan aja wis. Oke. Ya, enggak jadi pamungkas-pamungkasan. Soalnya apa? Iya. Sebenarnya saya tadi itu mau tanya ini loh. Ya ini itu tawaran untuk closing statement, kalau mau dipakai gak apa-apa, kalau enggak silahkan closing statement sendiri gitu ya. Dengan kerangkanya sendiri. Saya mau membungkus ini di itu urgensi untuk memahami kala cakra itu sepenting apa. Kalau saya itu curiga gitu, saya ini selalu ke arah yang salah gitu. Jangan-jangan gitu, kok hidup saya sial gitu mungkin. Nah itu kan kalau saya nggak tahu itu, padahal ada konsep seluhur itu, tapi tertutupi dan perlu ada jatahnya sendiri-sendiri untuk mengetahui itu kan kayak apa? Membiarkan orang celaka gitu. Itu seberapa hitung-hitungan manfaat dan mudaratnya untuk menyebarkan ini seluas-luasnya gitu ya. Pemahaman ini soalnya di poin kedua itu penting karena ini bisa menjadi semacam formulasi pembagian realitas yang gampang disepakati gitu. Kayak misalnya kita ketika mengetahui ini, rapat banyak orang, terus hitung-hitungan ini pakai itu, oh di situ pantasnya pakai ini karena hitungannya sudah jelas gitu.
Jadi mau mempersingkat diskusi gitu dan memperhalus konflik karena alat pembagian realitasnya sama. Ada formulasi yang sejelas ini sampai hitung ruang waktu itu dirumuskan tepatnya bagaimana untuk seseorang, komunitas, bahkan mungkin sampai bangsa gitu ya. Kalau memahami ini bisa menjadi pondasi itu. Tapi kembali lagi itu ada semacam yang dijelaskan tadi, pengetahuan itu ditutupi. Nah itu kenapa? Karena ada manfaat sebesar itu. Terus ketiga, saya tadi mungkin sak seliutan, jadi nggak memperhatikan. Itu tadi jadinya ini lebih ke merujuk ke Sunan Giri daripada Sunan Kudus nih. Itu saja. 3 pertanyaan untuk menutup perbincangan kita kali ini. Bagaimana kalau dijawab sambil Sampai. Oke. Saya tidak mengatakan, saya urutannya saya balik dari pertanyaan terakhir ya. Saya tidak mengatakan ini dari lebih absah dari Sunan Giri, tidak, tapi bukti tulis yang bisa dilacak hari ini itu adalah dari Girinoto. Sedangkan tradisi lisan yang berkembang itu berbeda dari Sunan Kudus. Itu mungkin itu. Terus yang kedua tadi tentang realitas apa tadi? Alat pembagian realitas. Ya. Realitas itu kompleks dan multidimensi. Seperti yang kita lihat di dalam ilmu humaniora itu ada istilah world making. World making itu adalah proses penciptaan realitas kultural yang bisa kita identifikasi dari sebuah satu benda atau fakt, misalnya jimat. Dia sebenarnya ingin memproyeksikan realitas lain yang itu bisa sama atau beda dengan realitas kita. Nah, dalam kasus Kolocokro, realitas yang ia ditampakkan adalah realitas yang multidimensi, di mana ada aspek waktu, aspek ruang, akses percayaan, dan proses transmisi yang jelimet itu. Nah, maka realitas yang sangat konseptual yang saya katakan ini itu sebenarnya berangkat dari hal-hal teknis seperti yang dikatakan Mas Noris. Karena kita tidak pernah berjarak dari kepercayaan, praktek yang kita anggap lumrah, sebagaimana jenengan berbahasa, itu kan grammar itu di dalam otak kita, tapi kita tidak menyadari kalau itu ada rules, ada grammar. Maka di dalam linguistik ada grammar in the mind of native speaker, ada grammar itu berada di dalam otaknya para penutur asli. Nah, saking kita dekatnya dengan cultural artifact, dengan tradisi, kita sampai tidak bisa mengambil jarak untuk mendeskripsikan realitas itu, memformulasikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, tugas kita, terutama dari Fakultas Ilmu Budaya, itu adalah bagaimana mengkonsepsikan tradisi, cultural artifact sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bisa terandal dan diujikan. Dan itu melalui menjaga kesadaran. Terus yang satu tadi Mas? Urgensi sebagai individu untuk mengetahui itu sepenting apa? Nah, ini yang tahu Gus Fat ini. Urgen. Saya sebenarnya berangkat dari rasa keingintahuan secara pribadi tentang Kolocokro, karena waktu itu berdekatan dan jelalah itu ditanyai oleh teman-teman. Terus saya waktu riset melalui kecil-kecilan dan mencoba, ternyata dampak Kolocokro sangat kompleks. Dan yang paling penting yang saya sampaikan tadi, bahwa Kolocokro tidak hanya menarasikan tentang kekuatan adikodrati, tentang supernatural power, tapi juga tentang bahwa semua berbuhul atau kalau istilahnya Pak Suta itu di dalam suluk terucuk itu yang jadi topik di Sekar Banjar kemarin, tahu Pak Suta? Membuhul asal usul, itu kosakata yang bagus sekali. Pak Suta itu luar biasa, membuhul asal usul. Nah, di dalam membuhul asal usul itu, Kolocokro itu menyadarkan kita tentang kesadaran diri, di saat yang sama juga kesadaran ruang, dan di saat yang sama kesadaran waktu. Nah, itu adalah membuhul asal usul menurut saya. Di situ kita akan mengerti sebagai sangkan, parang, dumadi, dan itu adalah urgensi
manusia hidup. Masalah itu nanti dikasimungi kesaktian apa tidak itu soal lain. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti, membuhul asal-usul tentang kesadaran diri, kesadaran ruang, kesadaran waktu yang ternyata sama leluhur-leluhur kita itu sangat kompleks. Seperti itu Mas. Itu mungkin Pak, saya mengutip dari Pak Sutar untuk akhir, membuhul asal-usul. Keren sekali, tepuk tangan semuanya. Baik, kita sudah ada di awal acara untuk makan. Setelah makan ilmu yang jelimet, kita makan makanan fisik gitu. Dan jangan lupa besok masih ada dengan membahas budaya arsitektur Islam Jawa, strateginya itu oleh Pak Uji Pratitis Wismantoro. Terus kalau memang berkesempatan hadir, ada Gus Chandra Malik Sufi, ya, ngeri. Sekolah balik. Ya, begitu. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Widodo atas Pak Wahyu. Ya, ini maklumi saya sakit soalnya. Tadi Pak Wahyu, sekarang Pak Widodo. Iya. Pak Wahyu. Pasca Bowo. Oke. Terima kasih Pak Wahyu atas keikhlasannya, kerelaannya untuk membagi risetnya yang saya yakin itu lama sekali dan kita bisa mendapatkannya begitu saja. Semoga meskipun ini untuk tata cara praktek dan prinsipnya bagaimana kita belum tahu, semoga dari sini kita pulang langsung ketemu mursidnya gitu ya. Oh, iki lho kula cokro sing dimaksud. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya juga waro sederek sedoyo. Semoga ya dapat mursid itu tadi. Oke, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa lagi. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsep kosmos, ada konsep itu. Nah, saya melihat dari contoh Palembang dan contoh Madura itu menurut saya sangat khas dan unik untuk menyebut arah mata angin. Itu. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir aja ya. Ada lagi? Kamu capek? Ngantuk bisa ngelamun. Ngomong, Gus, Abah Umar. Ini kalau ini seniornya senior. Ya. Pak, sudah Pak. Kasar sering ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara masyarakat Raja Pulau Cokro, saya kok pernah dulu megang buku Wiridaya Jati punyanya orang Bawarsito. Ternyata itu rangkuman dari jagat Hindu, Islam dan dikaji dirangkum oleh Bawarsito. Di Wiridaya Jati itu adalah manusia yang dikaji mulai lahir sampai berproses menjadi manusia, dan di dalam itu ada kolbu yang itu yang dirangkai oleh yang dibicarakan itu barat, timur, laut, barat, timur. Itu sebenarnya sumber dari paku buminya manusia. Saya kok itu maling kabeh. Buat lagi ya itu nanti dimasukkan dalam hitung-hitungan dengan arah perjalanan manusia itu sendiri. Mungkin saya nggak bisa bahas berlama karena sudah lama nggak pernah megang itu. Demikian.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini pertanyaan apa? Sadam mau tanya? Ya. Oke. Nah, tak syuting kita. Tawani nanya. Ya, buka kamera lur. Wes, Sam. Ya, pasti. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Kala Cakra itu pertama saya mendengar itu malah di Sandiwara Radio. Ya. Itu kebetulan sandiwaranya Sabda Pandita Ratu gitu kan. Nah, di situ salah satunya diceritakan bahwa ada peristiwa Candi Yamuksa gitu kan. Nah, candi itu bisa dibilang Borobudur gitu. Nah, di kenyataannya juga bahwa Borobudur sendiri pernah hilang dan akhirnya ditemukan. Nah, pertanyaan saya itu kan di tengah itu ada konflik gitu kan antara si Uma Durga yang ingin merusak Candi Borobudur. Uma Durga sendiri diceritakan bahwa titisan dari warakenya gitu kan, dan ada sekelompok mereka yang terpilih yang mendapatkan Raja Kala Cakra akhirnya dapat kesaktian meskipun nggak bisa apa langsung bisa sakti gitu kan. Nah, pertanyaannya seberapa hebat sih Raja Kala Cakra sendiri di dalam ilmu Jawa? Apakah juga Kala Cakra itu sudah ada di masa Hindu atau malah sebelum Hindu Buddha itu ada gitu? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Saya dari Abah Umar dulu. Serat Wirid Hidayat Jati gitu Pak tadi Pak. Terus Serat Wirid Hidayat Jati itu ada versi Latin, ada versi cetak carakan juga beredar, terus di versi yang di Radio Pustaka juga ada, dan ada Wedaran Wirid Hidayat Jati 1, 2 juga ada. Itu memang satu rangkaian dengan yang dibahas saya dan Mas Haka dan yang lain ketika malam Selasa itu, dan Mas Noris itu tentang masa-masa terbitan tahun 70, 80 hingga 90, buku-buku kebatinan sangat kuat waktu itu. Sebagaimana juga saya sebut di slide tadi, di versi Ronggo Warsito juga ada di situ. Memang itu juga dari Serat Wirid Hidayat Jati yang disebutkan oleh Pink, almarhum Pink ini. Ini dari Serat Wirid Hidayat Jati. Nah, dari betul yang disampaikan Abah Umar bahwa itu juga tidak hanya tafsir yang ruang, tapi juga kedirian, ada perjalanan hingga sampai meninggal, sampai bagaimana tubuh itu rusak hingga dia kembali lagi ke tanah, itu juga disebutkan detail di situ. Nah, memang penjelasan Kala Cakra yang lebih membumi manusia, memberikan pemantik kesadaran itu di masa-masa itu Pak, di saat-saat itu. Nah, yang tampak narasi yang berkembang di sekarang yang saya amati dari YouTube itu lebih mengedepankan kekuatan power supernatural itu lebih. Saya bukan dalam rangka bahwa itu tidak benar, tapi ada narasi yang menurut saya apa yang dipahami dari teks-teks tulis Raja Kala Cakra dari abad 19 hingga awal abad 20 dengan narasi yang berkembang di awal abad 21 ini agak berbeda penekanannya. Kala Cakra yang disampaikan atau ditulis yang disampaikan Abah Umar itu lebih menekankan pada kesadaran rohani, dan dia mengerti seperti yang saya sampaikan di akhir dari slide saya bahwa
manusia itu akhirnya akan menyadari keterbatasan pada ruang dan waktunya, sehingga dia menyadari keinsapan budi. Itu Kalacakra sebenarnya intinya pada kesadaran budi, pada kesadaran ruang dan waktu. Ketika orang sudah sadar sepenuhnya atas kedirian, keruangan dan waktu, secara otomatis dia akan memiliki mungkin kesaktian yang luwih atau apa. Itu adalah hal yang mungkin otomatis yang akan dimunculkan. Tetapi narasi itu dibalik di awal abad 21 bahwa kesadaran terhadap diri, kesadaran terhadap ruang, kesadaran terhadap waktu itu, narasi itu absen di dalam Kalacakra. Sehingga seperti pertanyaannya Mas Adam lebih mengedepankan pada power, kekuatan, sebab di dalam memang iya di dalam cerita-cerita yang berkembang pada waktu itu keampuhan itu luar biasa iya. Itu baik. Saya ingin mengatakan ada narasi-narasi yang berbeda dari abad 19 hingga awal abad 20 hingga sekarang awal abad 21 tentang Kalacakra. Kalau misalnya kita lihat ekspresi anak-anak muda dengan grup bandnya itu, menurut saya juga khas itu. Saya juga senang bagaimana ia mengapresiasikan gothic metal dengan raja. Dan itu menurut saya menarik ekspresi-ekspresi itu untuk mengenalkan Raja Kalacakra dengan audiens yang Gen Z yang sekarang, atau apalagi mereka dengan gothic metal. Menurut saya itu lebih mengena bagi saya. Nah, tapi di sisi lain juga ada ekspresi yang seperti yang saya katakan ini. Ada guidance of life, Kalacakra sebagai panduan hidup, terus supernatural power. Nah, apapun itu saya tidak menolak atau tidak membenarkan atau menyanggah, tidak, tapi adalah narasi-narasi yang berkembang dari masa ke masa. Nah, kita perlu menyikapinya itu dengan bijak sebagai sebuah perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saya menawarkan ada pertanyaan pamungkas dari saya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari netizen. Oh iya. Ini ada yang tanya Mas Wandi. Oke. Bagaimana bisa nilai atau ilmu itu lestari, padahal ada 3 role model itu, yaitu Eden, Brighton, Spoken. Jadi Siapa itu, Pak? nah ini aku ya Mas Aman Copo dan tahu Pak Wahyu ini dia. Tahu panjenengan? Oh gitu. Iya. Terus lanjutannya begini, kalau ilmu itu mencahaya, tentu ada radiasinya. Mungkin mekanisme transfernya secara teknis juga perlu kita ketahui atau kita pelajari. Mau direspon? Pertanyaannya bagus sekali. Ya, salam kenal. Ya, itu baru saya renung-renungkan itu menjelang puasa sampai puasa itu, dan nanti akan saya kembangkan lebih lanjut tentang bagaimana rekonstruksi ilmu pengetahuan. Sebenarnya itu adalah gerak-gerik saya dengan teman saya, dengan ketika mengaji dengan Kunci Swargo, dengan Mas Aka, Kuswat, dan di sini saya mengembangkan kenapa ilmu yang pengetahuan yang sebagus ini tidak ada sebuah prinsip-prinsip atau aksioma-aksioma yang ditawarkan. Nah, saya tidak bisa menjawab secara presisi untuk malam ini karena itu masih proses dan perenungan yang lama, membutuhkan waktu untuk bagaimana apapun itu nyatanya itu berkembang, baik itu melalui contoh Wali Kutupan yang saya teliti. Saya ingin menculik, bukan saya pamer. Jadi saya konsen disertasi saya tentang Wali Kutupan, Bapak Ibu. Wali Kutupan itu saya ikuti 2019. Saya mengikuti forum PKPNU, di situ ada Pak Tony, ada Pak Nana gitu ya. Waktu itu ini kok menarik sekali nih, ada Assalamualaikum ya aulia Allah nukoba ya nukoba agisuna al-fatihah. Itu mengarah ke barat, terus bergeser ke selatan. Assalamualaikum ya aulia Allah ya nujaba agisuna al-fatihah. Ini kok menarik sekali. Saya terkesima betul dengan saya mengikuti ritual itu di 2019. Resonansi pengalaman yang sangat dekat dengan ritual itu
mengantarkan saya waktu itu, saya sebenarnya tidak neliti itu awal mulanya. Pak Nanang tahu, dia beta prodi saya sebelum Pak Tony, Pak Nanang. Dia ngerti perjalanan itu. Yang saya teliti waktu itu adalah membandingkan mantra Kidung Jawa dan Hizib awal mula. Nah, sewaktu saya tiba di Belanda, profesor saya tanya, sejak kapan ritual ini menjadi bagian devosi dari masyarakat Jawa? Dan apa buktinya? Ini kan susah jawabnya. Aku ngomong, ini sejak perang Jawa. Buktinya apa? Nggak ada. Dia nggak percaya. Orang Barat nggak percaya Pak terhadap sesuatu. Apa buktinya yang coba kamu cari di perpustakaan itu. Desember 2021 awal 2022 saya menemukan kitab Wali Kutub miliknya Mas Malang Yuda. Kitab Wali Kutub ini itu ada menemukan skrip ritual Wali Kutuban itu di Leiden Special Collection. Nah, itu milik Mas Malang Yuda, seorang pemimpin tarekat Akmaliyah pada abad 19 yang dibuang oleh kolonial di Pulau Buru dan meninggal di sana 15 Desember 1888. Saya merekonstruksi hidupnya dari arsip, dari manuskrip. Nah, singkatnya terkait dengan pertanyaan yang Mas Mbak itu adalah apa yang saya temukan manuskrip di Leiden itu tidak berkorelasi langsung dengan ritual hari ini, tetapi sama persis. Bagaimana dua cultural artifact yang satu berkembang dengan caranya sendiri dari pertengahan abad 20 yang saya lacak versi dari Kiai Mun MPKPN itu dari Mbah Marzuki Romli Giriloyo yang secara fisik beliau hidup di 1901 hingga 1989 dan dia menyebarkan tahun 1960 dibawa di PKPNU hingga sekarang 2021. Nah, di versi Mbah Marzuki Romli Giriloyo ini itu tidak mengerti Mas Malang Yudo yang ada di Leiden. Jadi saya merekonstruksi ada suatu yang tidak kita ketahui, mencar satu versi PKPN. Kita selalu melihat sesuatu yang tertulis. Padahal ada ilmu yang terlisankan, tetapi ada juga ilmu yang tertutup, tidak boleh diakses. Orang leluhur kita itu ngerti misalnya ketika mentransformasikan atau mentransmisikan ilmu, dia ngerti dampak dari transmisi ilmu. Tidak orang seperti sekarang, asal mentransmisikan, tapi tidak ngitung efek dari transmisi. Itu satu. Yang kedua, transmisi tidak selalu tulis dalam bentuk tadi, tapi juga oral dan korporeal, ketubuhan. Jurus, kenapa kita itu orang-orang yang pernah pencak silat, kenapa Mas Taufan ini yang kemarin di Belanda mendokumentasikan jurus, kenapa? Saya sering ditanya, apakah ada jurus dari Mojopahit di naskah Belanda? Mindset kita selalu yang tertulis. Padahal kita itu mentransmisikan ilmu oral sekaligus korporeal, ketubuhan, diomongkan sekaligus dipraktekkan. Maka jarang sekali jurus itu tertulis. Saya menemukan ilustrasi gerak, itu baru abad 19, itu ilustrasi gerak. Maka ilmu pengetahuan Jawa itu oral transmisinya dan juga korporeal transmisinya. Dan yang ketiga, center of transmission dan integrity. Ada centernya, maka guru itu dia diparani dan maka ada santri lelono dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia ketika mencari ilmu pengetahuan itu pasti dibarengi dengan laku. Maka integritas itu selalu ada di situ, laku ada di situ. Nah, inilah Bapak Ibu susahnya ilmu pengetahuan kita yang bercirikan seperti ini. Dia tertutup, lisan tertulis. Tertulis itu yang tidak tertulis itu jauh lebih banyak dibandingkan yang tertulis. Itu satu. Kalau kita ingin memburu, bagaimana kita tahu sesuatu yang tertulis? Contoh begini Pak Ibu, praktek penulisan raja, Montro, apalagi itu Wifik Aufak, itu juga saya tulis di itu baru muncul abad 19 melalui dua naskah yang sampai sekarang bisa kita temukan.
itu adalah satu Sunusul Anwar wa Kunusul Asrar di Leiden University. Itu naskah dari Kesultanan Palembang tentang bagaimana mengkripta atau mencipta wifik atau awfak di dunia Melayu. Yang kitab kedua tentang wifik atau awfak penulisan gajah itu muncul pada abad 19 di Keraton Solo yang berjudul Samsul Mangarib Kusumo Diningratan. Kalau kita mengacu pada yang tertulis saja, seolah-olah mantra jimat baru muncul pada abad 19. Kenyataannya tidak. Praktek pembuatan jimat jauh lebih lama dari abad 19. Buktinya apa? Artefak jimat dari temuan Sungai Musi. Saya mengkaji itu. Terus tak tunjukkan bisa kira. Tunjukkan semua. Harus ditutupi dulu Pak. Saya lupa harus ditutupi dulu. Nah, saya tujuan itu masuk di buku Sejarah Nasional Indonesia. Ya, berkat Pak Tori saya bisa tulis di sini. Sebentar, sabar ya Mas Leo ya. Senior. Belum langsung kate kelas. Senior. Bentar, ini aja Mas. Ini adalah rajah yang ditemukan di Sungai Musi milik Publishers Library yang diakses terbatas. Ini kalau begitu, kalau kita mengacu pada ini Bapak Ibu, apakah teks-teks tadi yang tertulis itu bisa menunjukkan kebenaran? Ternyata tidak. Jadi praktek pembuatan jimat itu lebih dulu dibandingkan pengetahuan tertulis tentang jimat. Maka kita itu harus pintar untuk mencari puzzle yang diberikan oleh leluhur kita itu untuk membuka kode-kode sebenarnya ilmu pengetahuan disebar dengan cara apa. Maka saya merumuskan 3 hal tadi Mas Leo. Ada ilmu yang tertulis, terlisankan, dan tertutup. Itu Mas Leo. Kalau saya agak geser sedikit, tadi pertanyaannya kan saya keluar buku babonnya, tapi kalau kita geser tidak ke praktik teksnya, ke oral korporalnya, bahwa kalau berbicara pra-Islam apakah bisa digeret dasar pemikirannya semua itu dari Hindu misalnya, atau seperti apa sehingga muncul yang sedemikian rupa? Oke, saya ngerti, tapi ini agak susah ya. Saya akan mencoba untuk masa-masa awal Islam. Masa-masa awal Islam. Oh ya. Jadi masa-masa awal Islam ini saya tadi juga menyebut buku ini. Ini Samir Akaj. Ini bagus sekali bukunya tentang kosmologi dan arsitektur in pre-modern Islam. Nah, kalau kita melihat yang kita lihat sebenarnya orang yang mengidentifikasi awal dalam kasus Indonesia sebenarnya adalah Zoetmulder di dalam panteisme dan monismenya. Zoetmulder itu Romo Katolik, yaitu gurunya Guswat itu. Romo Katolik. Guswat itu milik guru Romo Kun itu muridnya dari Romo Zoetmulder. Guswat itu komplit, sangat keilmuannya komplit. Nah, Romo Zoetmulder itu di dalam disertasi yang diterjemahkan Manunggaling Kawula Gusti Panteisme Monoteisme itu ia menyebut ada titik temu masa-masa pra-Islam yang disebut sebagai Sangkara, yang disebutlah Atma Buddha atau Atma, Sang Atma, itu dengan konsep-konsep Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Al-Halaj di dalam disertasinya.
Nah, kalau saya melihat itu ritual-ritual, kenapa Bapak Ibu? Coba jenengan Bersani digali. Ini juga saya sampaikan di Mangkunegoro waktu konferensi. Mengapa sebutan-sebutan Raja Jawa itu menggunakan konsep Paku Buwono, Amangkurat, terus Paku Alam? Bukankah konsep-konsep itu mirip dengan konsep-konsep kosmologis Sufi di dalam Al-Kutub, Kutubur Robbani, yang kita kenal sebagai wali kutub, yang kita kenal sebagai wali pasak atau punjer wali? Maka konsepsi-konsepsi itu saya dekat. Maka saya membayangkan kenapa Islamisasi itu begitu cepat di awal abad 15-16. Karena konsepsi Hindu Buddha dan konsepsi Islam memiliki titik temu yang sangat cepat untuk melakukan akselerasi itu. Nah, tapi saya ini hanya ini perlu dibuktikan lagi tesis ini. Ini saya sedang kerjakan dengan Johan van der Bogaert dari Belanda untuk apakah tesis itu betul, jadi diuji secara akademik itu Mas Leo. Ini agak susah, mohon maaf. Iya. Senior harus dijawab dengan Iya. keras. Nanti coba kita buka ya. Oke, monggo. Saya mau meneruskan apa yang ditanyakan oleh Mas Leo tadi, bahwasanya kalau kita merunut bagaimana informasi bisa diperoleh dari literasi di masyarakat Indonesia terutama, saya jadi mengingat yang namanya kasta di dalam Hindu. Dulu pada saat zaman belum adanya agama misalnya, kita kan memang tidak punya kitab. Informasi diperoleh dari kepala suku atau dukun pada saat itu. Setelah datangnya Hindu baru kita mengenal kitab. Itu pun otoritas untuk memegang kitabnya itu ada di kaum Brahmana. Gitu. Setelah itu datang Islam, masih sama, dipegang wali dan agen-agennya yang ada di pesantren. Masyarakat jauh dari informasi itu. Barulah setelah tahun 48 ya toh, sebelum 48 misalnya, sebelum politik balas budi pun kita tidak bisa mengakses keilmuan itu. Setelah itu zaman Soekarno 48 baru yang namanya pemberantasan buta huruf. Setelah itu zamannya Soeharto baru tahun 84 baru namanya kejar paket ABC. Artinya ilmu tulis itu membuat kita masyarakat itu atau ilmu itu terdistribusi dengan baik, tidak hanya terfokus pada satu sentral. Sehingga saya juga agak berpihak pada ilmu barat, bahwasanya dengan adanya buku itu akses informasi itu bisa lebih luas informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi sebelum Kopernikus itu mengeluarkan tulisannya, ya kan? Kopernikus itu adalah tanda bahwasanya antroposentrisme itu runtuh. Bahwasanya tidak dianggap manusia bukan lagi menjadi pusat alam semesta. Sehingga saya membaca Kalacakra ini adalah era-era di mana manusia masih berpikir bahwasanya manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti ini muncul, bahwasanya manusia itu terkait dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Kita melihat bahwasanya tokoh-tokoh besar gitu, entah nabi, entah siapa, wali, dan mereka meninggal dan dunia baik-baik saja, berjalan dengan apa adanya. Demikian, Bapak. Ya. Yang lain, monggo. Mas Moris. Pertanyaan.
Saya tak tahu Pak. Sing ratu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur dhewe mikir iki Pak. Kalau terlalu teknis mungkin ini Pak Wahyu. Keranten nopo Gus Fat itu selalu order teng kula niku semisal desain itu kudu Mas sing kala cokro lah itu kan saya bingung Mas tidak gitu. Termasuk desain nopo pondok sini ataupun yang tidak jadi kita laksanakan itu konsepnya juga ala cakra. Tapi yang ingin saya tanyakan itu kan tadi kan jenengan sudah menyinggung lokasi, ternyata kenapa tidak ada interpretasinya, semisal barat itu cocoknya itu apa, timur itu cocoknya apa. Maksud saya barat kudune ya musola, timur iku kudune ya nopo ngoten. Niku mungkin napa jenengan saged gambaraken dari teks-teks yang 8 tadi. Itu mungkin napa istilahnya berguna. Kita mriki juga ada Gus Mundur seorang arsitektur juga. Mungkin berguna sangat. Matur nuwun. Tolong tesismu garap itu. Saya jawab dulu dari yang Mas Noris terus ke Mas Fajar. Di dalam menentukan candi yang dipakai di dalam entah itu perabuan, entah itu dharma kesuburan, itu pemilihan lokasi itu tidak ngawur. Dia ada hitung-hitungan sendiri yang sangat jelimet. Bagaimana misalnya dari konsepsi itu kita turunkan untuk membangun rumah, membangun musola atau membangun masjid itu. Setiap orang yang menghaki atau mewali lokasi itu selalu diukur dengan kondisi ruang kosmologis tanah itu. Misalnya saya menempati rumah ini, maka bisa jadi hitungan kamar dan hitungan baik buruknya berbeda. Tetapi dia memiliki fungsi. Misalnya Mas Noris menempati rumah ini, ketika rumah ini dihitung kalkulasi dirinya Mas Noris dengan ilmu yang sangat jelimet, terus ada lokasi rumah, nanti akan ketemu per 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai per 8. Di 8 itu adalah buruk. Tergantung misalnya arah kesehatan, arah pemburu, tempat yang paling baik. Tempat itu ada di 8 kotak. Nah, itu rumus itu ada. Rumus itu ada dan ada orang yang ahli tentang itu. Mengukur tentang kosmos seseorang, itu ada. Terus itu tidak rumah yang dipakai oleh seseorang dan individu dengan rumah pabrik seperti candi, terus musola, masjid, itu berbeda hitungannya. Nah, dia terkait dengan keruangan dan individu yang ada di ruang. Kemungkinan besar kalau mengacu pada sejarah dan pembahasan malam ini, kemungkinan daerah sini memang sangat kuat tradisi siwanya sejak dulu dan diteruskan oleh Gus Fat, kemungkinan ya. Maka Gus Fat juga kalau sangat keilmuan Pak Agus Sunyoto dengan tradisi siwanya, terus pembahasan kita malam ini dengan itu kemungkinan tradisi itu. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar, tapi kemungkinan itu ada rumusnya sendiri. Nah, saya tidak yang saya tahu itu, tapi penentuan lokasi itu ada. Kalau jenengan pernah ke candi Sukuh dan di Karanganyar, candi Sukuh dan apa satunya? Cetok. Candi Sukuh dan Cetok itu bisa dilihat dari ornamentasi yang berada ditaruh di tanah itu kelihatan sekali posisi, dan itu memang kuat pemilihan lokasi itu. Nah, pemilihan itu kemudian juga ada kitab tertulisnya, tapi kita belum bisa melacak. Dan kita banyak ilmu pengetahuan yang hilang. Sejak kolonialisme masuk, kita merayakan awal abad 20 sebagai awal modern Barat,
tapi di sisi lain adalah kebangkrutan ilmu-ilmu Nusantara pada awal abad 20. Dan kita sekarang mengais dan mencarinya. Mungkin seperti itu Mas Tulis. Mas Fajar, saya bukan terus mengatakan ini terus saya tidak menyetujui tesis Barat yang tertulis, tidak. Saya lahir dari kesarjanaan Barat yang ketat. Tapi saya menginsapi bahwa proses keilmuan kita seharusnya khas, tidak selalu terobsesi pada yang tertulis. Waktu itu juga pengalaman personal saya ketika saya mengeluhkan, ya orang muda seperti saya dan Pak Tony banyak mengeluh gitu kan, mengeluhkan ini itu dengan kondisi. Tapi ada orang arif yang mengatakan tidak semua ilmu itu hilang, memang dikunci. Ya. Dari situ saya mencoba merekonstruksi sebenarnya bagaimana sih ilmu pengetahuan yang ditransmisikan. Kita kan mengecap lisan, variasinya begitu banyak, ya itu kita anggapan yang kita sudah terkontaminasi ala Barat. Tapi bagaimanakah dengan nenek moyang kita dulu yang bertransformasi, membangun kerumitan candi, ornamen, dengan pemilihan lokasi yang jelimet itu? Itu kan luar biasa. Berarti ada sesuatu lain yang tidak tertulis, yang saya katakan ada hidden, written, and spoken. Terus ketika saya mengatakan center, tidak selalu yang periferi itu tidak penting. Saya katakan karena apa? Kalau kita melihat abad 19 yang disebut Santri Lelono yang tertulis di dalam Serat Centini, terus Serat Jatimurti, orang itu misalnya di dalam tasawuf ada latoif 1, 2, 3 hingga 7. Untuk pembukaan latoif 1 itu di guru yang ada di misalnya di Krebet. Untuk latoif 2 dia ada di guru yang di Ponorogo. Untuk latoif 3 dia ada di mana? Nah, perjalanan dari satu kan dari peri ke periferi, tapi setiap periferi adalah center. Sehingga kalau kita melihat tidak ada center yang tunggal, maka center is always in movement. Jadi center selalu konstan di dalam perubahan. Nah, saya mengatakan center tidak berarti yang periferi tidak penting. Karena kalau kita mengacu pada abad 19 yang saya tunjukkan tadi, ilmu itu berpendar dan setiap pendaran itu ada senternya. Nah, dari situ saya mencoba untuk merekonstruksi ilmu, mencoba tapi belum ketemu tentang 3 itu, untuk melihat kompleksitas bagaimana ilmu pengetahuan ditransmisikan di Jawa, terus bagaimana ia menafsir. Kita tidak boleh mengatakan misalnya kamu terlalu antropos. Apa yang kita lihat khasanah ilmu pengetahuan hari ini adalah bagaimana orang itu mengimajinasikan ruang dan waktunya di masa yang kita tidak tahu. Nah, kita mengerti tentang pendekatan-pendekatan setelah kita mendapat ilmu pengetahuan dari Barat, sehingga kita melihat ada dikotomi, ada ini, sehingga kemungkinan ilmu pengetahuan dulu tidak seperti yang kita lihat. Enaknya ngomong begini, apa yang terjadi di masa lalu bukan apa yang kita bisa lihat dan kita andaikan dari masa sekarang, tapi kita melihat masa lalu dengan kekhasan dan kompleksitasnya masing-masing. Dari situ kita apresiatif dengan melihat dengan jernih. Contoh, di dalam filolog-filolog Barat itu selalu melihat tulisannya tidak rapi. Coba, orang-orang filolog Barat selalu mengatakan banyak kesalahan, scribble error tulisan. Bukankah itu ala kita untuk menulis? Bapak itu juga tidak menulis juga sembarangan. Tetapi Anda bisa membaca dengan jernih apa yang Bapak itu tulis. Berarti kalau dulu ilmu pengetahuan ditulis itu untuk konsumsi pribadi dan di saat tertentu ia akan menyarikan untuk orang lain. Nah, kalau lihat bagaimana dikotomi, bagaimana orang filolog Barat memberikan catatan kritis atas manuskrip tadi dengan scribble error, tulisan salah, banyak mangsi yang tumpah gitu. Itu menurut saya kita harus lebih apresiatif untuk melihat itu dengan cara yang jernih, mungkin seperti itu. Atau gini, misalnya gini, apakah semua kejelimetan itu tadi, saya sangat mencintai nenek moyang yang jelas itu. Apakah, pertanyaan saya gini, apakah semua kejelimetan itu
sampai munculnya cokro-cokro dan lain-lain, formula-formula itu adalah lahir ketika manusia pada saat itu berpikir bahwasanya manusia adalah pusat dari alam semesta. Itu dulu. Saya tidak bisa menjawab seperti itu karena tidak ada tidak ada bukti yang konkret apakah mereka sudah menganut seperti itu. Saya tidak memiliki argumen yang kuat untuk mengatakan itu. Yang bisa saya pahami adalah bagaimana orang-orang itu menurut saya dalam penafsiran yang sampai saat ini bisa berubah nanti ke depan ketika ada bukti baru, bahwa ada upaya untuk memahami dirinya dengan ruang dan waktu yang ia persepsikan. Apakah ia itu center, apakah tidak sebagai manusia? Menurut saya belum ada bukti untuk kesana. Itu saja dulu. Mungkin karena kita risau dengan itu kan baru kita ini aja menurut saya. Kita kan belum melihat kompleksitas zaman dulu. Terus untuk arah mata angin misalnya, arah mata angin itu kan juga kita khas untuk penyebutan arah mata angin nama-nama itu. Misalnya arah ke daya, kalau ke selatan itu kan ke daya, kalau itu kan arah dari Palembang ternyata dari arah Palembang menuju ke daya, menuju ke selatan kan semakin menuju ke mana, ke hutan, ke belakang. Sedangkan menuju ke mana, ke barat, ke sana, ke barat itu menuju ke laut barat. Maka kalau kita lihat arah mata angin dari Palembang memang itu kalau ke arah utara menuju ke laut. Tapi kita beda lagi dengan orang-orang Madura mempersepsikan ruangnya. Orang Madura menyebut misalnya arah selatan apa dari orang Madura sini? Madura salah, laut kan? Laut kalau kita lihat arah kota dari Madura, laut memang arah ke selatan yang itu menuju ke laut. Sedang itu sebenarnya ada konsepsi ruang. Menurut saya yang harus kita pahami adalah bagaimana dalam kasus ini, bagaimana orang-orang dulu melalui kolocokronya mempersepsikan ruang, waktu, di situ ada arah. Karena kita tidak bisa menerjemahkan dan memahami, kita hanya melihatnya itu di paling awal bahwa kolocokro tidak hanya dimaknai sebagai raja yang mengandung kekuatan yang eksis di Jawa berabad-abad, tetapi juga bisa dimaknai rela manusia yang selalu terkondisi oleh ruang dan waktu. Di dalam sejarah manusia kita telah melihat semua orang telah berusaha mencari petunjuk untuk dari sumber-sumber otoritatif tentang apa? Tentang relasi yang harmonis antara ruang, waktu, dan manusia itu sendiri. Dan sebenarnya leluhur-leluhur kita telah meninggalkan melalui cara yang sangat kompleks dan kita perlu untuk memecahkan di dalam puzzle dan tidak boleh disekat oleh dogma-dogma keagamaan, baik itu masa Islam, masa Hindu-Buddha dan lain sebagainya. Karena nenek moyang kita tetap eksis di dalam semua zaman. Leluhur kita mungkin menginginkan kita untuk menjadi manusia yang pintar, untuk terhubung pada kosmosnya, tempat di mana dia lahir, terhubung pada ruang dan kesadaran atas waktu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memberi masukan dan atas penelitian yang belum selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya sangat keren dan perlu diingat Pak Wahyu mengisi rutinan setiap malam Selasa ya, di luar bulan puasa, tentang kunci membedah kunci Swargo, buku kunci Swargo, tasawuf Jawa. Silakan yang tertarik. Oke, ini ada yang mau bertanya, menambahkan? Oke, saya saja dulu. Jadi saya tuh pernah mengenal orang, sekarang itu umurnya sudah 100-an. Dulu ketemu waktu tahlil di tempatnya teman saya, orang Sukun. Dia itu ketika tahlil 7 harian itu nggak tidur. Kalau tidur pun
itu milih-milih arah dia tidur itu kemana. Nah itu apakah praktek ini? Enggak mas, itu milih yang bantalnya. Nah, tapi dibelani sampai tidur di karpet. Oh ya benar berarti ini ya. Yang lain Pak Ibu, monggo. Ayo, Dik. Muhammadiyah. Ono mau mati ya? Masuk. Mau nanya, mungkin lebih ke saya kurang mudeng Nogodino tadi ini. Apa namanya? 8 hitungan ini itu kalau misalkan ditarik pembuatnya itu gimana? Berangkatnya dari apa atau bagaimananya? Terus ini digunakan waktu mau berjalan, misalkan saya mau ke Surabaya atau ke apa gitu. Atau misalkan di rumah tok gitu kepake enggak? Oh kamu mager. Kita mau berbahan Di rumah tok. Iya. Dua pertanyaan itu dulu. Oke, monggo. Ini pertanyaan praktis-praktis semua ini. Gimana Pak Tony ini Pak Tony? ya kita dibakar Pak. Saya sebenarnya tidak ingin ada wilayah-wilayah di dalam tasawuf asror yang tidak bisa dipublikkan. Saya menghindari untuk membicarakan hal-hal yang itu karena di dalam tasawuf itu ada beberapa rank atau pembagian. Ada pasti juga ngerti tentang khawas, am gitu. Nah, di wilayah asror ini saya tidak bisa ngomong publik apalagi pidato itu bukan begitu. Tapi saya ingin menanggapi begini, memang praktek-praktek itu masih ada sampai sekarang, bahkan tidak hanya tidur, bahkan ketika mohon maaf memilih jodoh itu arah itu juga ditentukan. Nah itu penting. Oh ya, arah itu tetap ditentukan. Misalnya saya di Ngawi, misalnya saya anak pertama, itu tetap ada aturan-aturan ini itu terkait arah, terutama ketika langkai dari bapak itu sangat masih ada eksis pengetahuan soal itu. Nah kita kan seperti yang saya sampaikan tadi, kadang saking kompleksnya kita tidak bisa memahami kompleksitas itu, saking jelimetnya, saking lembutnya kita tidak bisa melihat konsepsi itu. Nah praktek itu jelas seperti yang saya sampaikan dengan Mas Aan, itu memang praktek itu tetap lestari. Ketika Pangeran Diponegoro itu berperang, dia juga menentukan dari mana arah yang cocok. Itu juga tetap dipakai, termasuk hitungan itu kosmos alam itu dipakai. Gitu. Karena terkait konsepsi, ketika kita mengenal ruang dan waktu dengan baik, maka memang ada kekuatan. Maka konsepsinya adalah pada menyadari ruang dan menyadari waktu. Terus saya tidak hanya bisa menjawab seperti itu. Saya tidak bisa menjawab yang lebih. Terus terkait Mas siapa? Faris. Itu dulu dipakai ketika orang itu untuk safar, lelungan. Maka ada Nogodino. Maka orang dulu itu pasti ngerti arah di mana dia berdiri dan mau kemana. Dan dia pasti misalnya ini adalah Senin apa, dan ini misalnya Senin Wage, atau ini adalah Stu Kliwon, atau ini Stu apa, itu dia akan ngerti arah posisinya dia. Maka posisi itu tidak hanya tentang dia berada di mana, tetapi posisi itu juga sekarang hari apa dan saya mau ke arah kemana, dan tempat berdiri saya itu di dalam kosmos arah mata angin itu berada di mana. Maka kalau jenengan sholat pun juga mencari arah kiblat dan juga mencari waktu. Maka itu juga kesadaran terhadap ruang dan juga kesadaran terhadap waktu. Apakah itu dipakai hanya untuk lelungan? Ya, yang paling dominan lelungan, menyerang, terus menyerang musuh dia juga pakai hitungan-hitungan waktu. Maling, ya itu juga maling juga pakai hitungan waktu, tibo dino dan lain sebagainya. Salah versi
Terus apakah di dalam rumah ketika ritual-ritual tertentu kali kutupan maka harus keluar dan mencari arah. Jadi meskipun Anda ingin tergantung kalau Anda ingin apa di dalam rumah itu, maka kalau ritual maka Anda harus mencari arah. Mungkin seperti itu Mas Faris. Dan itu untuk hitungan menentukan Nogodino ada nyantrik tersendiri pada orang-orang yang ngerti hitungan itu sangat kompleks. Itu ada ilmunya sendiri untuk mencatat lagi paing pon wage kliwon arah itu ada ilmunya sendiri. Amangan setahun. Itu ke jenengan bisa. Oh jangan saya. Nanti saya tidak jadi fakultas ilmu budaya nanti malah saya dimarahi kaprodi saya Pak Prodi saya. Buka prakteknya nggunakan. Baik, ada lagi? Saya pertanyaan sederhana. Lalu saya pakai mas. Itu ya. Bisa tayang. Asik. Kayak konten. Guys, si kami guys. Gini Pak Wahid, ini dari kacamata orang awam dan mungkin generasinya sudah terlampau agak berjarak jauh. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam Rajagala Cakra ataupun berbagai turunannya, itu sepertinya sangat dalam kalau kita melihat sebuah kacamata keilmuan gitu kan cukup kompleks sekali ya, sangat detail dan bahkan ornamennya itu luar biasa banyak sekali. Pertanyaannya itu buku babunya apa? Kalau kita orang Islam kan jelas Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya. Maka kita penasaran sebenarnya kok bisa sakti orang-orang itu. Oh posisi diwaca tolong. Gitu kira-kira, terima kasih. Ada lagi? Saya jawab dulu Mas Leo. Oke, monggo. Terima kasih Mas Leo. Pertanyaannya bagus, seperti orang Barat selalu mencari apa buku dan apa yang tertulis. Kolonial abad 19 itu pejabat-pejabat yang terobsesi pada sesuatu yang tertulis. Makanya mereka itu menjarah kitab, menjarah buku, bahkan tubuh-tubuh jasad yang sudah meninggal itu dicari jimatnya tulisan apa itu sampai dibawa ke Belanda. Pertanyaannya adalah bagaimanakah konsepsi ilmu pengetahuan masyarakat kita? Apakah sesuatu selalu tertulis? Pertanyaannya. Bukankah sesuatu yang tertulis adalah produk Barat? Saya kemarin baru saja diskusi tentang decolonizing knowledge production, mendekolonisasi produksi ilmu pengetahuan. Di situ saya mengajukan 3 hal. 1, ilmu adalah hidden, written, and hidden, written, and orality knowledge. Jadi ilmu yang tertulis, ilmu yang tertutup, dan ilmu yang ditransmisikan secara lisan. Kalau kita memahami leluhur kita, tidak semuanya berbasis pada korpus tulis. Maka kalau kita ingin mendekati pengetahuan ala Nusantara misalnya, maka kita tidak boleh terjebak pada dikotomi teks tulis. Karena di nenek moyang kita itu ternyata yang ada tulisan itu, entah mumpung masih ada. Saya akan mencoba untuk menunjukkan ke Mas Leo. Leo senior saya Mas Leo. Maka saya harus menjawab dengan detail. Saya ini nanti akan
saya ya, written, spoken, and hidden knowledge. Pertama, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu tertulis, terlisankan, dan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kajian Kala Cakra ini sangat antroposentrisme, yang menganggap bahwasanya manusia adalah pusat dari alam semesta, sehingga apapun yang terjadi ada keterkaitan antara manusia dengan alam semesta, misalnya begitu. Sedangkan ada yang beranggapan atau aliran yang namanya heliocentrisme, ya, bahwasanya bumi bukan dari pusat alam semesta. Saya pernah membaca itu diterapkan misalnya di daerah Ciptagelar. Bagaimana suku pedalaman itu gini. Suku pedalaman Ciptagelar saya anggap itu sangat keren karena dia itu alam itu diterjemahkan, setelah itu bagaimana dia mengelola alamnya untuk panen, sehingga daerah-daerah seperti Ciptagelar, Cirende, Kampung Naga itu hampir tidak pernah mengalami paceklik, misalnya begitu. Apakah hal ini ada kaitannya dengan Kala Cakra? Itu yang kedua. Atau kenapa orang Jawa hari ini bisa mengalami banyak musim paceklik? Misalnya saya pernah membaca bahwasanya sejatinya musim di Indonesia itu ada 4, bukan hanya kemarau dan bukan hanya hujan, tapi ada 4. Ada musim namanya rendeng, ketiga, labuh, dan wareng. Jadi ada di mana masa hujan itu sangat tinggi intensitas airnya, ada yang menjelang memasuki masa kemarau, jadi masih hujan tapi airnya masih sedikit. Habis itu masa kemarau, masa menjelang hujan itu. Jadi saya memahami hal-hal seperti ini. Kala Cakra itu adalah hubungan manusia dengan alam, bukan manusia bagaimana sepertinya manusia itu terkait dengan alam semesta gitu. Demikian. Langsung bisa. Jadi nanti begini, saya belum selesai penjelasan saya, ini masih tahap 2. Jadi masih ada, nanti saya akan menyinggung di belakang nih Mas. Saya singgung betul yang jenengan sampaikan itu, bahwa Kala Cakra tidak hanya berpusat pada manusia. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Saya lanjut ke Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba membedah dari yang paling bisa kita amati, yaitu adalah properti linguistiknya. Karena saya orang linguistik, saya akan membedah dari itu. Pertama adalah jumlah silabik. Yang kedua adalah kategori kata. Yang ketiga adalah referensiality atau perujukan. Nah, ini yang akan kita referensinya kemana? Merujuk pada konsep kosmologi, nama seseorang, nama dewa, atau tidak bermakna. Ini yang akan ditanyakan. Terus dia ada arah cardinal direction, itu apa istilahnya? Mata angin. Ada orientasi terhadap ruang dan juga waktu dan lokasi. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah jumlah silabik Bapak Ibu. Ketika kita membedah Yamaroja Jaromaya. Jumlah silab ini ada line, ada jumlah first syllable, ada second syllable, third syllable, dan 4 syllable. Kalau kita melihat, itu ada konsisten 8 jumlahnya. Dari semua variasi teks itu semua berjumlah 8. Yang berbeda adalah urutannya. Nah, ketika kita melihat, kalau begitu, first syllable, kalau Anda masih ingat tadi, kenapa raja di Tengger, ya itu berada di tengah sebagai center. Di Tengger, ya sebagai tengah. Terus ma itu rata-rata silabel kedua diikuti ma dan no sama ni. Tapi silabel kedua sangat beragam, silabel keempat sangat beragam.
Berarti di situ ada pola yang sama bahwa yo itu dominan. Maka yo di dalam Tengger ditulis di tengah. Dan itu nanti di raja-raja yang lain yo berada di tengah. Nah, ini di dalam jumlah silabel. Jumlah 8, ada jumlah silabel atau jumlah suku kata. Sekarang perujukannya kemana? Nah, ternyata yo itu adalah paling dominan di dalam rumus itu. Dan ya itulah interjeksi, kata seru. Dan dia berada di tengah seperti Tengger dan berada di awal lare. Sekarang pertanyaannya, ia merujuk ke siapa? Nah, di sini beberapa kajian itu mengatakan Yomo itu adalah raja atau salah satu dewa dalam tradisi Siwa yang ingin yang menjaga keseimbangan kosmos. Menjaga keseimbangan kosmos. Nah, untuk memahami bagaimana perputaran itu, saya dibantu oleh AI, bukan Ibu. Saya mencoba untuk ngotak-ngatik pakai AI. Itu seperti ini. Ini adalah kalau cokro yang dipakai, yang saya hubungkan dengan cardinal direction di dalam lig 8 ilustrasi. Terus saya menggunakan coba bagaimana ini adalah gambar yang tidak bergerak, yang samping sini. Ini tidak bergerak, tapi ini saya mencoba untuk bergerakkan. Dengan bantuan AI kita lihat. Pertama adalah bergerak di selatan, dan dia bergerak ke Pradaksina, arah jarum jam. Nah, ini berarti kalau begitu Yamaroja tidak hanya tentang teks, tapi dia tentang arah kosmos. Dan dia selalu bermula dari Yamaroja arah selatan, dan dia bergerak ke arah southwest, ke barat, northwest, dan utara, dan dia terus meningkat. Dan ini berarti Yamaroja ini kalau cakra itu memiliki arah gerak dan kosmos. Itu pembacaan pertama saya. Selanjutnya ini. Terus kalau begitu 8 itu mengujuk kemana? Berarti ada nama dewa-dewa dan ada arah mata angin. Pertama ada 8 dewa dan 8 mata angin. Maka itu bisa kita tafsirkan adalah orientasi tubuh seseorang dan arah orientasi. Dan dia bermula dari selatan, kemudian pindah ke southwest. Southwest apa ya? Timur bukan southwest tenggara. Southwest itu barat daya, southwest barat daya, dan seterusnya. Itu adalah perputaran Pradaksina. Daksina itu adalah bahasa Sanskerta selatan yang mengartinya selatan. Pradaksina itu menuju arah yang berbeda. Dia adalah circular movement. Kalau begitu, ini artinya apa? Ini kan, berarti kan kalau kita melihat kalau cokro, dia adalah sirkulasi gerak yang ada 8 kedewan dan juga 8 mata angin. Sekarang artinya apa? Nah, kalau kita untuk memahami ini, kita tidak cukup kalau kita tidak kembali ke masa pra-Islam. Maka saya menawarkan bagaimana kalau menafsirkan ini kita dengan konsepsi-konsepsi pra-Islam. Maka saya menawarkan tafsir terhadap ini. Pertama adalah candi-candi Siwa dan arah dewa-dewa pelindung di 8 penjuru mata angin. Di masa pra-Islam, terutama masa Hindu-Buddha, terutama Siwa, itu ada konsep Lokapolo, Bapak Ibu, yang disebut sebagai pelindung dunia, yang itu memiliki 8 atau astak di palas. Asta itu 8 deitis atau kedewaan yang ia mendiami di dalam satu sudut atau seksi yang ia misalnya tadi ada selatan itu Yomo, barat daya itu misalnya Yamaroni, terus maka konsep tentang Kolocokro terkait dengan Pradaksina, perputaran Pradaksina, dan perputaran terkait wood protector, dewa-dewa penjaga, dan 8 dewa penjaga arah mata angin. Nah, itu eksis di dalam candi-candi Siwa. Terus mari kita lihat. Ini adalah bukti di candi Siwa yang kita temukan di kalau tidak salah Loro Jonggrang. Ini Yama berada di selatan posisinya. Seperti di Yamaroja tadi juga berarah selatan, dia mengarah ke Pradaksina, ke arah utara sana. Ini adalah gambaran di
di pembuatan candi di masa pra-Islam. Nah, selain arah candi, Yama berada di sini, kita akan melihat sistem 8 ini itu ternyata juga wujud di dalam temuan mutakhir arkeologis tentang peripih. Jadi ketika zaman dulu membangun candi itu yang pertama dibangun itu bukan konstruksi atapnya, tapi adalah kosmos yang paling dasar yang disebut peripih. Peripih itu kotak yang ditemukan di dalam bawah candi, dan itu ternyata itu berisi banyak sekali nama-nama dewa tergantung jenis candinya. Kalau misalnya candinya untuk kesuburan, maka dia terkait dengan biji-biji seperti di tengger. Nah, temuan peripih terbaru itu di Candi Kimpulan yang sekarang berada di dalam kampus UII Jogja. Itu ada Candi Kimpulan, ditemukan peripih. Apa hubungannya peripih dengan Kolocokro, dengan arah 8? Ini adalah bentuk peripihnya, Bapak Ibu. Ini bentuk peripih, ini adalah 8, ini berada di tengah berbentuk emas, dan ini juga peripih. Peripih itu di bawah candi. Di Candi Kimpulan itu ada, ini ada di Candi Kimpulan semua. Maka ketika ini formulasi peripih ini kita tempatkan pada posisi itu, maka akan ada diagram seperti ini, Bapak Ibu. Ada porsi, ada konfigurasi 8, ada konfigurasi 16, ada 27. Maka peripih ini berarti sangat kuat di dalam tradisi pra-Islam. Nah, nanti apa hubungannya peripih ini dengan masa Islam? Nanti kita akan lihat. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, konsepsi tentang Kolocokro itu tidak hanya konsepsi tentang kekuatan, tapi kesadaran atas kosmos dan kesadaran atas ruang di mana kita berbicara. Itu ditemukan dari apa? Dari temuan-temuan arkeologis tentang peripih yang selalu mengarah pada ini. Maka yang bisa kita lihat ini di Muara Jambi, ini peripih di Muara Jambi yang ditemukan. Kalau tadi ini di Kimpulan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa hubungannya Astagdipala dan Kolocokro? Ini adalah eksplorasi akademik saya yang belum tuntas, Bapak Ibu. Nanti mohon doa yang mudah-mudahan tuntas. Nah, Astagdipala atau 8 dewa penjaga mata angin itu kalau Bapak Ibu lihat itu hampir sama dengan Kolocokro, mulainya Yamoroja. Di dalam selatan, barat daya, barat. Tetapi Bapak Ibu, yang membedakan adalah nama dewanya. Berarti Astagdipala atau 8 konsepsi kedewaan itu diutuhkan, tetapi namanya berubah. Nah, kalau begitu nama berubah ini merujuk ke siapa? Dia merujuk ke entitas apa? Dewa, konsepsi dewa yang berbeda, ataukah pelindung diri? Ada kemungkinan bahwa nama-nama ini adalah pelindung diri di masing-masing. Kalau ini pelindung alam semesta, ini adalah pelindung di dalam diri nama-nama ini. Nah, Bapak Ibu, apakah ini hanya berhenti di masa Siwa atau Hindu Buddha? Ternyata tidak, Bapak. Di masa Demak kita mengenal adanya 8 wali. Ini di serat Babat Joko Tingkir, disebutkan, diterjemahkan oleh Nancy Florida, dan saya kebetulan dapat transliterasinya. Itu ada 8 nama wali yang sebagai penjuru yang diletakkan di 8 penjuru mata angin. Pertama ada Sunan Bonang, dia sebagai wali kutub Robani Legaus. Terus Sunan Giri, wali kutub Robani, Sunan Gunung Jati, Sunan Mojogung, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muryopodo, dan Sunan Kudus. Itu 8 penjuru atau 8 kewalian. Nah, di setiap pembangunan masjid ternyata juga mempertahankan adanya pola 8. Ini kalau nanti Bapak Ibu lihat di Pusaka di mana? Di Demak mempertahankan pola 8. Tidak hanya itu, ini adalah di Menara Kudus, dan ini adalah foto yang paling bisa kita lihat untuk merekonstruksi Masjid Demak sebelum dibuka. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu?
apa yang menunjukkan tafsir saya ini atas hubungan Kalacakra dan Astadipala? Ada sebuah kidung yang bisa kita melacak itu disebut Kidung Bale Anyar. Sebuah lagu yang didedangkan untuk membangun rumah. Nah, dan ini terkait dengan apa? Membangun rumah, pagar-pagar ala Jawa itu juga menggunakan konsepsi Kalacakra dan 8 penjuru mata angin. Maka di dalam kidung itu, ono kidung son angidung Bale Anyar, itu ada lain yang disebut Roro Wudu apa payung Kalacakra. Dari sini, dari kompleksitas itu, berarti 8 penjuru mata angin, 8 dewa penjaga itu eksis di masa pra-Islam, diteruskan di masa Islam dengan 8 dan konstruksi Masjid Demak, Kudus, dan berbagai ritual lainnya, terutama membangun rumah, itu masih menggunakan pola Kalacakra dan Pripeh. Jadi Pripeh itu diadopsi dengan pembangunan rumah dengan cara menggunakan pola 8 itu. Termasuk ritual Walikutupan yang saya teliti itu juga 8 penjuru mata angin. Kalau orang-orang NU dan PKB itu pasti ngerti itu 8 penjuru mata angin, di mana center berada di tengah. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplorasi. Kalau begitu apa? Saya menawarkan beberapa posibilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pertama, konsepsi dari masa pra-Islam hingga masa Islam itu mempertahankan Astadipala, mempertahankan 8 arah mata angin dan juga 8 dewa penjaga. Itu satu. Terus nama-nama itu merujuk kemana? Kalau nama dewa jelas, tapi kalau di dalam Kalacakra namanya tidak sama dengan nama dewa. Kalau begitu, siapakah 8 itu? Dari pertanyaannya Mas Tian tadi, maka ia bisa diartikan banyak hal. Ada dia 8 penjaga diri yang melindungi dari diri dan luar diri. Atau dia adalah entitas lain di luar diri dan kita belum tahu siapa itu. Saya harus mengatakan saya juga tidak tahu kemungkinan itu. Maka 8 dewa mata angin itu sangat banyak kita temukan di masjid di candi-candi pra-Islam, terutama Candi Siwa dan masjid-masjid tua di pantai utara Jawa. Pola itu dipertahankan. Nah, ada kemungkinan yang terakhir, kemungkinan adalah meaningless word. Saya tidak tahu, kata tak bermakna. Nah, kalau begitu, pada masuki seksi ketiga, Kalacakra dengan ruang. Dengan begitu, waktu itu ada penataan atau urutannya. Pertama adalah ruang fisik yang harus kita lihat hari ini, itu ruang fisik yang kita ngerti, tetapi juga ada ruang yang diimajinasikan. Bahwa di sana ada beberapa dewa, ada juga ruang-ruang yang mengandung unsur kedewaan dan juga ruang yang ada di dalam kedirian. Maka arah mata angin itu juga mengandaikan tentang konsepsi ruang dan arah mata angin dan orientasi tubuh. Alasan itulah setiap ritual dari semua agama apapun itu menggunakan orientasi ketubuhan dan kefokusan pada titik tertentu. Terus ruang itu memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Kalau begitu, kalau panjang, lebar, dan dalam, ruang saja tidak cukup. Kita harus mengerti tentang waktu. Maka Kalacakra pada tahap ini bermakna relasi manusia dengan ruang, kosmis yang paling kecil, dan kosmos yang paling besar dari masa-masa pra-Islam. Lanjut Bapak Ibu atau sudah mumet? Mumet yang harus dilanjutkan. Nah, saya akan lanjut ke konsepsi tentang waktu. Di dalam waktu bahasa orang Jawa itu ada konfigurasi waktu di mana ada kala, kalender, dan tata urutan waktu atau mongso yang seperti disampaikan Mas tadi. Nah, kalau begitu, apa konsepsi waktu dalam Jawa? Mari kita lihat. Pertama ada Poncoworo yang kita kenal lagi Paing Pon Wagidliwon, itu Poncoworo. Terus ada Paringkelan. Ringkel itu ada Tungkel, Aryang, Murukung, Panigron, Uwas, Mawuru. Ada Saptoworo 7 hari,
dari Ahad sampai Sabtu. Terus ada Dite, Somo, Anggoro, Budur, Stati, Sukro, Tumpak itu masih dipakai di dalam itu. Nah, ada juga circle 8 harian yang disebut Padewan atau Astaworo. Di situ ada Sri, Endro, Guru, Yomo lagi-lagi, Lodro, Bromo, Kolo, dan Umo. Ini konsepsi waktu. Terus ada 9 waktu, yaitu adalah Dangu, Jagur, Gigis, Kerangan, Nuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana hubungannya Kolo Cokro? Maka dari sistem kalender ini yang kita ketahui, berarti Kolo Cokro sangat dekat dengan konsep Astaworo. Astaworo yang bagaimana? Kalau kita pertakarkan, dan ini juga ada di Primbon Jawa Bekti Jamaro, terbitan tahun 70. Maka ada hari, dewo, urip, arah, warno, dan poncowarno. Dan ini bolak-balik lagi 8 Bapak Ibu. Timur, utara, barat daya, barat, tenggara, timur laut, selatan. Maka setiap hari seradite itu dewonya Isworo, arahnya timur, warnanya putih dan manis. Dan kita lihat lagi Somo, Giri, Utara, Hitam, Magi. Ini adalah pola yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita yang mengerti esensi dari ruang dan waktu. Itu adalah kosmos ruang dan kosmos waktu. Nah, sehingga karena Kolo itu harus dihindari Bapak Ibu di dalam konsepsi waktu, maka Jawa mengenal yang namanya Kolo Cokro dan Nogo Dino. Nah, Kolo Cokro dan Nogo Dino harus dihindari karena dia berada di posisi tertentu. Nah, konsepsi ruang ini Bapak Ibu dikenal dengan petungan Kolo Dino. Dan itu sangat dekat juga dengan untuk menghindari Kolo Cokro eksis di sana. Kebetulan Bapak Ibu saya juga riset bukan riset, boleh tadi ngomong riset ya. Jadi saya kebetulan menemukan yang tidak saya duga. Itu saya menemukan ini Bapak Ibu di Leiden itu. Waktu itu saya juga tidak ngerti apa, pokoknya saya baca gitu aja. Itu di Codex Oriental 7577 Leiden Special Collection. Itu dari Mas Malayudo. Itu dilempir gitu. Iki apa sih ya? Begitu kan? Terus saya coba baca. Ternyata ini perhitungan Nogo Dino. Dia berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita baca ini, Mas Leo mungkin bisa baca. Tidak usah. Ini kalau saya baca begini loh. Mongko lamun dino Ahad sirahe Nogo marep ngulon ngetan. Mongko Senin mangetan bener. Selasa mongko lamun Selasa sirahe Nogo mangidul. Mongko lamun Rebo sirahe mangidul bener. Mongko lamun Kamis mangidul ngulon. Mongko lamun Jumat mangulon bener. Mongko lamun Sabtu mangulon bener. Ini berarti konsepsi tentang Kolo yang harus dihindari. Tadi ada kosmos, ruang, sekarang tentang waktu. Jadi kalau begitu, Kolo Cokro itu apa konsepsi ruangnya? Maka saya mengandalkan Kolo Cokro sangat dekat dengan hubungannya dengan 8 siklus hari Astaworo yang masih eksis di kalender Jawa dan Bali hari ini. Dan dia membawa konsepsi kombinasi antara arah dan hari yang disebut Nogo Dino. Ketika orang mau berperjalanan ke arah tertentu, kalau itu tidak sesuai maka harus dihindari atau mencari alternatif lain. Maka itu konsepsi tentang waktu dan arah. Maka kalau tadi di dalam ruang kita mengenal panjang, lebar, dan dalam, sekarang di waktu kita mengenal 4 divisi. Ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi konsepsi Kolo Cokro itu adalah konsepsi tentang kesadaran dari nenek moyang kita, relasi bagaimana dia sebagai diri, tidak hanya antroposentris, tetapi dia terikat dengan relasi-relasi yang dia tidak ketahui, yang berupa ruang, waktu, dan ia mencoba mendefinisikan, menerjemahkan di dalam keseharian yang kita anggap klinik dan kita cap dia tidak logis. Karena pemahaman kita belum bisa mengakses itu. Sebenarnya kita hanya label yang belum sempurna memahami. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk refleksi. Kolo Cokro, apakah kalau begitu Kolo Cokro itu dari tradisi apa? Islam, pra-Islam,
siwa, kabudan, atau sesuatu yang lain? Ini pertanyaannya. Terus apa yang kita pelajari dari kompleksitas Kalacakra ini yang eksis dari semua artefak? Dari tadi kita lihat Bapak Ibu ada lukisan, ritual, pewayangan. Itu sebenarnya adalah konsepsi yang sangat kompleks. Monggo. Ada yang mau? Kamu sendiri dulu mau kan? Tadi mau kan? Enggak kan nanti di akhir aja. Oh, ya ini sekarang ya. Sekarang di tengah. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tekangaken kula Claudio Aberdisira. Nggih. Kula salah satu mahasiswa pendidikan sejarah juga sedang mempelajari tentang pedalangan. Izin menyanggah untuk dan mboten menyanggah tapi menambahkan sekedhik bahwa yang jenengan katakan wau tentang Raja Kalacakra berdasarkan dari kisah cerita pada masa pra-Islam ternyata memang benar, dan beberapa waktu yang lalu saya temukan di salah satu buku cetakan Perbusnas, di mana naskah-naskah yang dipakai oleh para dalang itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para dukun-dukun Tengger mungkin di era abad ke 15-16an. Salah satunya adalah Hung Purwabumi Kamulaniro Batari Umo mijil saking limung-limunging betari. Nora lor, nora kidul, nora etan, ora kulon, dan seterusnya. Itu ternyata juga hingga sekarang digunakan oleh para dalang-dalang, khususnya Ki Mantep Sudarsono almarhum, untuk sebagai abstrak untuk pengeruatan Kalacakra itu tadi. Namun izin menambahkan matur nuwun Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tidak perlu saya tanggapi itu. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana relasi ini dengan di masa pra-Islam. Jadi saya baru bicara tentang bagaimana Kalacakra di dalam semua cultural artifact yang bisa saya temukan hari ini, terus dan dari penulisan teks yang masih tahap awal, itu aja. Nanti kita akan membahas secara detail bagaimana relasi Kalacakra di masa pra-Islam. Oke. Kita pra-Islam nanti dulu. Setelah ini saya akan ngomong masa pra-Islam. Oke, ada lagi? Monggo. Nggak usah itu wis. Dalam berbagai bentuk tadi ya, dalam berbagai bentuk Raja Kalacakra, apakah saya bisa menyimpulkan dengan semena-mena bahwa setiap ruatan itu pasti melibatkan Raja Kalacakra dalam berbagai bentuknya? Apakah tadi yang ya Maroja Jaromaya, ya Falasi Falasya, ya Niroma Madasya, ternyata saya 4 tahun yang lalu sudah mempraktekannya dan diijazah oleh Pak Wahyu juga, dan baru sekarang saya tahu bagaimana maksudnya itu. Nah itu tadi, apakah kemudian Raja Kalacakra itu adalah setiap bentuk untuk mengusir bala dalam setiap ruatan, dalam berbagai bentuknya? Apakah semua itu bisa disebut sebagai Raja Kalacakra? Mungkin pertanyaan Gus Pak Anan. Sebentar, sebelum dijawab, itu dipraktekkan untuk apa, Mas? Waktu saya terjangkit COVID dulu, saya diijazah Mas Hindu, diijazah Mas
oh Pak Wahyu dia aja sembarangan tak lakoni pokoknya. Itu efeknya gimana? Efeknya Sekarang lumayan di sini, lumayan di sini sakti nih. saya. Oke. Terima kasih Pak Nanang, pertanyaan menarik. Apakah jadi kalau ruatan, saya kembali ke sini, tradisi untuk ruatan itu memang ada yang berbentuk rajak, ada yang berbentuk disemburkan dalam minuman, ada yang disirat-siratkan untuk ditengger, banyak. Oh, kasihan yang lain. Jadi di dalam ruatan iya Pak, terkait dengan, tapi tidak semua aspek ada di ruatan. Seperti di lukisan itu saya tidak melihat praktek ruatan di lukisan yang di tetek melek itu saya tidak melihat. Tapi di cerita Sastra Pinodati, Yamaroja sebagai inti ya itu ada di sana. Nah, Ki Mantap Sudarsono yang dikatakan Mas dari Pedalangan tadi itu memang beliau banyak menggunakan dan itu masih bisa dicek di YouTube beliau, termasuk Purbo Asmoro itu ketika itu juga menggunakan itu. Nah, instrumen pirain tidak semua di dalam ruatan menggunakan semua cultural artifact itu tidak, tetapi dia yang inti yang Maroja sama instrumen air, mori dan rajah di situ dan pemandian itu untuk mensucikan Sukerto, menghilangkan Sukerto di dalam ruat. Nah, ruat ini juga menarik. Di Tengger ruatan masih kuat, di Adiwono itu masih ada, terus sebagian di Jawa juga sangat kuat ruatan itu. Itu Pak Nanang. Atau kita lanjut dulu? Berikut Mas Nanang. Lanjut. Berarti Raja Kala Cokro itu pasti Yamaroja Jaromaya, Mas. Itu untuk lisan. Lisan. Tapi nanti ada yang bentuk gambar. Ada yang bentuk gambar di dalam di dalam wahana tertentu, ada yang di tubuh yang beragam. Ada orang yang membuatnya sebagai tato juga. Cukup kita lanjutkan atau gimana?